Apakah bisa balik? Sang-sangkan. Sang-sangkan. Ikut tikus. Apa ya, Pak? Kirim sinyal. Kemarin arahkan ke gunung. Bagi kami, memanfaatkan drone sebagai media pembelajaran menggambar pemandangan merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kami mendapatkan pengalaman pertama untuk mengoperasikan drone, melihat keindahan alam Kota Batu dari ketinggian, dan yang paling penting, pembelajaran menggambar menjadi semakin menyenangkan. Supaya ondel-ondel. Keren. Yang lain ya. Terus ya. Sebenarnya dikirim foto di adik Pada pembelajaran seni dan prakarya kelas 7 di SMP Negeri 1 Batu, kami membuat materi menggambar pemandangan menggunakan drone. Berawal dari kebanggaan menjadi warga kota wisata Batu dengan pemandangan alam yang indah. Akan tetapi, sekolah kami berada di pusat kota dan dikelilingi dengan tembok serta bangunan yang cukup tinggi, sehingga kurang memungkinkan jika menggambar pemandangan secara langsung. Mengatasi permasalahan tersebut, siswa diajak untuk menggunakan drone sebagai media pembelajaran. Dalam materi ini, kami juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Model pembelajaran yang digunakan adalah Center Medsos, yang merupakan akronim dari Scientific Entrepreneur Media Sosial, yaitu memodifikasi pendekatan saintifik dengan menambahkan langkah menjual, serta mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam setiap langkahnya. Menggunakan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mencipta, menjual, dan mengkomunikasikan atau refleksi. Langkah pertama yaitu mengamati. Siswa dengan kelompok gaya belajar visual melakukan pengamatan tentang contoh gambar pemandangan alam melalui proyektor atau smartphone. Siswa auditori dengan diberikan penjelasan oleh guru atau menonton video tutorial menggambar. Sedangkan siswa kinestetik dengan cara melihat video sambil mencoret-coret sketsa di buku. Kedua, menanya. Guru membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dibaca, disimak, dan dilihat tentang kewirausahaan atau menggambar pemandangan. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa auditori mendengarkan podcast tentang wirausaha atau menggambar di Spotify, YouTube, atau platform lain di internet. Siswa dengan gaya belajar visual melihat tutorial maupun artikel tentang menggambar atau menumbuhkan minat berwirausaha di website maupun video YouTube. Kinestetik bisa pergi ke pasar, melihat orang yang sedang menawarkan dagangan, berkunjung ke pasar seni, galeri seni, rumah seniman untuk belajar dan melihat proses menggambar. Siswa juga mengumpulkan foto pemandangan dari drone. Guru menerbangkan drone sampai dengan ketinggian yang maksimal. Kemudian meminta ketua kelas untuk mengendalikan drone ketika sudah di atas dan memfoto pemandangan alam Kota Batu dari ketinggian seperti pemandangan Gunung Arjuna, Gunung Panderman, perbukitan, tempat rekreasi atau pemukiman. Langkah keempat, mengasosiasi. Siswa berusaha menemukan dan menghubungkan keterkaitan antara informasi yang satu dengan informasi lainnya. Menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut, kemudian dipakai membuat perencanaan teknik, sketsa gambar, atau cara menjual hasil karyanya.
Langkah kelima dalam center medsos yaitu mencipta. Sketsa gambar pemandangan yang sudah dihasilkan kemudian diberi warna sesuai dengan foto pemandangan dari drone. Dapat menggunakan cat air, pensil warna, spidol, atau krayon sehingga menghasilkan produk yang berbeda. Siswa secara berkelompok juga dapat memilih tempat yang menurut mereka nyaman untuk berkarya. Siswa auditori misalnya bisa memilih tempat di pelataran, berkarya sambil menikmati alunan musik, tentu yang sesuai dengan usia mereka dan diputar secara samar. Siswa visual memilih tempat di bawah pepohonan, berkarya sambil menikmati suasana rindangnya sekolah. Siswa kinestetik memilih tempat di serambi masjid sekolah, sehingga mereka bisa leluasa menggambar sambil duduk bersila, sambil berdiri, sambil jongkok, atau bahkan sambil tiduran. Para siswa diharapkan dapat berkarya senyaman mungkin. Memasuki langkah keenam, selama 1 minggu di antara pertemuan ketiga dan keempat, siswa harus berusaha menjual hasil karya gambar pemandangannya kepada ayah, ibu, atau orang-orang di sekitarnya secara langsung maupun secara online melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, atau Instagram. Langkah ketujuh, siswa mengkomunikasikan atau melakukan refleksi dengan menceritakan apa yang mereka temukan serta alami pada proses berkarya dan menjual. Pembelajaran berdiferensiasi pada materi ini berfokus pada 3 hal. Pertama adalah diferensiasi konten atau materi. Setiap kelompok dengan gaya belajar berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula. Ketika mereka mengumpulkan informasi, maka informasi yang didapatkan juga tergantung dari setiap kelompok, apakah auditori, visual, atau kinestetik. Kedua adalah diferensiasi proses. Setiap kelompok bisa menentukan sendiri di mana mereka berkarya dengan senyaman mungkin. Ketiga, diferensiasi produk. Siswa membuat pemandangan alam dengan alat, bahan, serta teknik yang berbeda, sehingga hasil visual setiap karya akan berbeda, menyesuaikan kesukaan masing-masing. Ada karya yang diwarna dengan cat air sehingga menghasilkan teknik akuarel atau transparan. Ada karya yang diwarna menggunakan krayon sehingga terkesan opak atau menutup, dengan pensil warna sehingga kesannya halus, atau diwarna menggunakan spidol. Belajar dengan langkah center medsos, siswa mendapatkan pengalaman baru, terutama pada langkah menjual. Awalnya, sebagian besar dari mereka cenderung malu karena mungkin masih belum terbiasa. Ada perasaan takut dicibir atau tidak laku. Tetapi guru terus memberikan motivasi bahwa goal dari center medsos bukan laku atau tidaknya karya pembelajaran yang dijual, tetapi proses dari pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada setiap langkah, serta keberanian untuk memasarkan barang kepada orang di sekitarnya secara langsung maupun secara online melalui media sosial mereka.